يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Khairunisa. Saya dari Pendidikan Bahasa Arab kelas 2C. Di sini saya akan memaparkan sedikit cerita mengenai sejarah Isra dan Mi'raj. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah, dalam sejarah panjang kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada satu peristiwa yang luar biasa yang tak hanya mengguncangkan langit dan bumi, tapi juga menggugah jiwa-jiwa manusia dari masa ke masa. Peristiwa itu adalah Isra dan Mi'raj, sebuah perjalanan suci yang terjadi dalam satu malam. Bukan mimpi, bukan hayalan, tetapi benar-benar nyata sebagai bentuk kehendak dan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak terbatasi oleh ruang dan waktu. Peristiwa ini terjadi bukan dalam waktu yang mudah, justru terjadi di saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang dalam kondisi yang paling berat, yaitu di mana tahun ini dikenal sebagai Amul Huzn, yaitu tahun kesedihan. Mengapa disebut demikian? Karena dua orang yang paling dicintai dan mendukung beliau dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla ke alam keabadian. Yang pertama, Khadijah binti Khuwailid, istri yang selalu mendampingi sejak awal dakwah, yang dengan seluruh hartanya, dengan seluruh cintanya mendukung perjuangan sang Nabi. Dan yang kedua, Abu Thalib, yaitu paman tercinta yang selama ini menjadi pelindung, yang meski belum masuk Islam senantiasa menjaga dan membela beliau dari ancaman Quraisy. Bayangkan, kehilangan dua pilar utama dalam hidup di saat tekanan dan penolakan dari masyarakat Mekah semakin memuncak. Namun, di tengah segala kepedihan itu, Allah Azza wa Jalla menunjukkan kasih sayangnya. Allah memanggil nabinya untuk menguatkan hati, bukan dengan janji kosong, tetapi dengan perjalanan agung ke langit tertinggi. Malam itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berada di sekitaran Ka'bah. Tiba-tiba malaikat Jibril datang membangunkan beliau, lalu membawa beliau ke sebuah tempat. Di sana dada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibelah, hatinya dicuci dengan air Zam-Zam, lalu dipenuhi dengan hikmah dan keimanan. Setelah itu beliau menaiki makhluk ajaib bernama Buraq, sejenis hewan putih bersayap, lebih cepat dari kilat, lebih lincah dari angin. Perjalanan pun dimulai dari Masjidil Haram Mekah menuju Masjidil Aqsa Yerusalem di Palestina. Perjalanan lintas daratan dan langit ini terjadi dalam hitungan waktu yang amat singkat. Saat Nabi di Masjidil Aqsa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disambut oleh para nabi terdahulu, dan yang menakjubkan, beliau menjadi imam, yaitu memimpin sholat mereka semua. Ini adalah tanda besar bahwa beliau adalah pemimpin para nabi dan rasul. Mereka mengakui dan menghormati beliau sebagai penutup risalah ilahi untuk umat manusia. Dari Baitul Maqdis, perjalanan berlanjut. Kini bukan lagi lintas bumi, melainkan naik ke langit, langit demi langit. Di langit pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Adam. Di langit kedua dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Di langit ketiga dengan Nabi Yusuf yang terkenal akan ketampanannya. Dan di langit keempat dengan Nabi Idris, seorang nabi yang dikenal dengan sangat rajin beribadah. Naik ke langit kelima, beliau bertemu dengan Nabi Harun. Lalu di langit keenam bersama Nabi Musa yang sempat menangis ketika tahu umat Nabi Muhammad akan mendapat keutamaan. Dan akhirnya di langit ke-7 beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim yang sedang bersandar di Baitul Ma'mur, rumah ibadah para malaikat. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan perjalanan menuju tempat yang tak bisa dicapai oleh malaikat sekalipun, yaitu Sidratul Muntaha.
Di sana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di hadirat Allah tanpa perantara, di tempat yang tak terjangkau akal, dan di sanalah beliau menerima hadiah terbesar bagi umatnya, yaitu sholat 5 waktu. Awalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan 50 kali sholat dalam sehari. Namun setelah permintaan dari Rasulullah atas saran Nabi Musa alaihissalam, jumlahnya diringankan menjadi 5 kali dengan pahala yang tetap bernilai 50. Subhanallah, betapa besar kasih sayang Allah kepada umat ini. Setelah semua itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali ke bumi. Semua terjadi dalam satu malam. Pagi harinya, beliau itu menceritakan kepada kaum Quraisy apa tanggapan mereka. Sebagian besar menertawakan, mengolok-ngolok, bahkan menuduh beliau gila. Namun ada satu orang yang langsung membenarkan tanpa ragu dan tanpa bimbang. Dia adalah Abu Bakar As-Siddiq. Dan karena keimanan serta pembenaran itulah beliau mendapatkan gelar yang mulia, yaitu As-Siddiq, yaitu orang yang selalu membenarkan kebenaran. Sahabat yang dirahmati Allah, Isra Mi'raj bukan sekedar kisah spektakuler. Ia adalah perjalanan yang dalam bagi hati dan jiwa kita. Sholat adalah hadiah dari langit. Jangan pernah lalaikan, jagalah ia dengan cinta dan kesungguhan. Iman bukan tentang logika semata, tapi tentang keyakinan pada kuasa Allah yang tak terbatas. Kesedihan dan ujian seringkali menjadi jalan menuju cahaya, asal kita sabar dan tetap taat. Mari kita jadikan peristiwa ini sebagai penguat iman, penguat cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan penguat semangat untuk menjaga hubungan dengan Allah Azza wa Jalla melalui sholat yang kita dirikan setiap hari. Semoga Allah menjaga hati kita dalam iman dan meneguhkan langkah kita dalam ketaatan. Mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.